Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap kalian semua baik-baik, walaupun kalian semua harus belajar di rumah saat ini. Oke, Ustazah buatkan video pembelajaran ini agar kalian belajar tetap mengikuti pembelajaran walau kalian hanya di rumah saja. Oke, pada pembahasan kali ini kita masuk bab baru yaitu bab statistika. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya statistika, karena pada dasarnya kalian sudah mempelajari statistika ini ketika kalian SD, bahkan yang baru-baru ini ketika kalian kelas 7 SMP, kalian sudah mengetahui apa itu statistika. Jadi, untuk pertemuan pertama ini kita hanya mengingat terlebih dahulu apa itu statistika dan apa aja bagian dari statistika tersebut. Seperti yang kalian ketahui bahwa kalian sudah mengetahui statistika itu dalam kehidupan sehari-hari. Misal, jika ada survei yang dilakukan oleh suatu produk, seperti bentuknya angket ataupun survei sensus penduduk yang mungkin akan ada di setiap rumah kalian. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari statistika. Sebelum kita masuk ke materi pokok kita atau bagian-bagian dari statistika, kalian harus ingat dulu apa itu statistika dan apa itu bagian dari statistika ketika sudah pernah kalian pelajarin ketika SD ataupun SMP. Lanjut. Ya, statistika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai penyajian data, di mana penyajian data itu terdiri dari pengertian data dan statistika. Sebenarnya pengertian data ini dan pengertian statistika ini hanya sekedar mengingat saja. Yang kedua, populasi dan sampel. Ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Yang keempat, penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Lanjut. Yang pertama, pengertian data dan statistika. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ada contoh sebuah data, di mana ibu meminta Ani untuk mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ada 6 orang siswa yang menyukai beberapa warna. Biru merupakan warna kesukaan siswa, di mana kalau kita lihat dari tabel atau data ini, biru itu adalah warna yang paling banyak disukai sama siswa. Yang artinya ada 3 siswa yang menyukai warna biru, yaitu Budi, Siska, dan Dewi. Fakta tunggal inilah yang dinamakan datum. Sedangkan untuk hasil keseluruhan pencatatan warna kesukaan siswa dari 6 orang siswa itulah yang disebut dengan data. Lanjut, data ini, jenis data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud, yang artinya data kualitatif itu adalah data yang tidak bisa dihitung, karena dia menunjukkan suatu objek. Contohnya, Andi menyukai benda yang berwarna hitam. Andi menyukai benda warna hitam, berarti tidak bisa dihitung, bukan? Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-berubah. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang bisa dihitung atau kebalikan dari data kualitatif. Contohnya, jumlah siswa laki-laki kelas Atur SMP Islam Al-Fahad sebanyak 9 orang. Yang artinya, jumlah siswa laki-laki di kelas Atur itu bisa kita hitung. Nah, itulah yang dinamakan dengan data kuantitatif. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari tabel, Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, yang pertama, siswa paling banyak menyukai warna biru. Iya, bisa kita lihat pada tabel di samping ini. Yang kedua, Eko dan Andi sama-sama menyukai warna hitam. Betul? Ya. Eko dan Andi menyukai warna hitam. Dan yang ketiga, hanya Ana yang menyukai warna pink. Ya, pada tabel di samping ini pun terlihat bahwa Ana yang hanya menyukai warna pink. Ketika Ani menarik kesimpulan, sebenarnya Ani sudah menggunakan statistika, yang artinya kita dapat menarik kesimpulan statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Next, populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini merupakan bagian dari statistika, di mana
populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang memiliki sifat-sifat tertentu, dan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Contohnya, data tinggi badan seluruh siswa kelas 7 SMP Islam Al-Fahad, populasinya seluruh siswa kelas 7 SMP Islam Al-Fahad. Sampel siswa kelas 7 Al-Jumu'ah, yang artinya populasi itu adalah jumlah besar dari suatu data, sedangkan sampel hanyalah bagian sedikit dari populasi tersebut. Lanjut, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini coba kita perhatikan, ada data tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa SMP Islam Al-Fahad. Jadi populasinya ada 20 siswa SMP Islam Al-Fahad. Dari 20 orang siswa ini, mereka mempunyai rasa permen kesukaannya masing-masing. Kita lihat di sini. Tabel frekuensi rasa permen yang disukai oleh siswa. Nah, ternyata dari 20 orang siswa ini, ada 6 macam rasa permen yang mereka sukai, yang masing-masing mereka berbeda-beda. Contoh, coklat frekuensinya 5. Nah, frekuensi ini adalah banyak siswa yang menyukai permen rasa coklat itu ada 5 orang. Begitupun seterusnya hingga kita dapatlah jumlah frekuensinya itu sebanyak 20. Yang selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, seperti yang telah Ustazah sampaikan di awal tadi, penyajian data dalam bentuk diagram ini terbagi menjadi dua, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Untuk yang pertama, Ustazah akan bahas dulu diagram lingkaran. Kita tetap menggunakan data rasa permen yang disukai 20 orang siswa SMP Islam Al-Fahad tadi. Di sini ada bentuk diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran ini sudah terbagi-bagi dengan persentasenya masing-masing. Coklat 25%, susu 20%, jeruk 20%, kopi 15%, mint 10%, dan stroberi 10%. Bagaimana cara kita bisa tahu dari untuk mendapatkan persentase dari diagram lingkaran tersebut? Marilah kita simak video berikut ini. Baik, dari tabel frekuensi rasa permen yang disukai oleh siswa SMP Islam Al-Fahad didapatkan frekuensi sebagai berikut. Untuk membuat tabel atau diagram lingkaran, maka kita menggunakan frekuensi dari rasa permen tersebut. Langkah pertama, untuk rasa coklat, kita punya frekuensi tadi dengan 5 per banyaknya data dikali 100%, maka akan didapatkan 100 dibagi dengan 25, 5 dikali 5, 25%. Dengan rumus banyak permen dibagi dengan jumlah seluruh permen dikali dengan 100%. Oke. Selanjutnya kita buat untuk yang rasa susu. Menentukan persentase dari permen rasa susu itu frekuensinya ada 4 per jumlah seluruh permen 20 dikali 100%, sama dengan 100 dibagi 25, 4 kali 4 dikali dengan 5, maka 20. Rumus ini atau cara penyelesaian ini dilakukan sampai dengan rasa permen terakhir, yaitu rasa permen strawberry. Dari persentase inilah kita bisa menyelesaikan atau kita bisa tahu berapa persen dari setiap rasa tersebut untuk kita tekan pada diagram lingkaran. Oke, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram batang. Masih dengan data yang sama, akan ditampilkan diagram batang. Jadi bentuk diagram batang ini seperti ini, kurang lebih ya. Untuk lebih lanjutnya atau contoh diagram batang lain yang kalian bisa lihat di buku panduan kalian atau dari sumber lainnya yang bisa
menampilkan bentuk dari diagram batang. Ini persentase yang didapat, yang vertikal atau persentase yang didapat itu dari hasil yang sudah kalian cari dari video sebelumnya. Sama cara pengerjaannya. Pada diagram batang kita cuma sama seperti kita menggambar grafik. Oke? Ya, pada pertemuan kali ini, Ustazah hanya akan menjelaskan tentang penyajian data saja. Langkah selanjutnya, kalian harus menyelesaikan tugas yang Ustazah berikan ini. Nih, tugasnya. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Akan ada sebuah gambar. Ini gambarnya. Kalian buatlah atau kalian sajikanlah data gambar dari samping ini dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, dan diagram batang. Terserah kalian mau diwarnai diagram lingkarannya, diagram batangnya, mau tabelnya kalian kreasikan seperti apa. Yang jelas kalian buatlah dengan teliti dari data-data ini. Kalian buat dulu tabel seperti contoh sebelumnya, diagram lingkaran seperti contoh sebelumnya, dan diagram batang seperti contoh lainnya. Boleh ditambahkan untuk lebih paham lagi kalian baca buku panduan yang kalian punya di rumah atau dari sumber lainnya. Kerjakanlah tugas ini secara teliti dan secara sistematika, secara rapi. Oke? Baik, untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai di sini saja. Ustazah mengingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Kalian boleh mempelajari dua subbab itu tersebut terlebih dahulu dari buku pegangan yang kalian punya atau dari sumber lainnya. Oke? Oke, untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.